Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Baik, Bu. luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau baik semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada ketua kelasnya, Pak Asrofi, untuk memimpin doa. Oke, yuk. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi. billahirrahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk sebelumnya, Ibu mau mengecek kehadiran peserta didik semua. Apakah hari ini hadir semua? Di mana hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ada ice breaking, yaitu tentang untuk melatih kefokusan, baik dari penglihatan, kemudian dari segi pendengaran, kemudian dari daya ingat juga. Nah, nanti ikuti instruksi yang Ibu lakukan. Nah, di situ nanti ada eh, mendengar, kemudian melihat. Kalau melihat berarti apa yang Bapak Ibu lihat atau apa yang anak-anak Ibu lihat. Misalnya, Ibu instruksikan memegang telinga, tapi yang dipegang hidung. Berarti yang dipegang harus hidung karena apa yang dilihat. Oke, baik kita coba sekarang ikuti apa yang Ibu katakan. Pegang telinga. Oke, pegang hidung. Oke, Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan konsentrasi dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian eh, setelah kita melakukan ice breaking, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Nah, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita akan melakukan diskusi yang mana di situ menjelaskan tentang ketentuan dan mengidentifikasi tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Nah, sebelumnya materi apa yang sudah kita bahas, anak-anak? Apakah masih ingat? Ya, Ya, materinya kemarin tentang sholat. Masih ingat apa itu sholat? Salat dan zikir, Bu. Ya, sholat dan zikir. Nah, sholat itu apa? Ada yang tahu? Salat itu kewajiban, Bu, yang harus Solan dilaksanakan. adalah doa, bahasa doa. Ya, sholat itu adalah doa dan zikir. atau ya, sholat itu adalah doa atau kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam, Bu. Salam. Nah, baik. Nah, kaitannya dengan materi pembelajaran ini sama, yaitu kita masih membahas tentang rukun yang ada di dalam sholat, yaitu tentang sujud. Akan tetapi ternyata selain sujud dalam rukun, itu ada beberapa sujud yang harus kita ketahui. Nah, jadi pokok materi kita pada hari ini yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk padanya, yaitu fokus materinya pada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatal lil alamin. Kemudian kita di sini ada yang pernah mendengar kata sujud sahwi. Pernah, Bu. Nah, tentang sholat. Ayo, ada baca ada tidak yang seperti Udah, itu? Bu. Nah, iya berarti eh, kalau ada yang seperti itu, nanti bagaimana harusnya kita kalau misalnya ragu-ragu dalam sholat? Nah, kita harus melakukan apa? Oke, mari kita bahas materinya. Nah, sebelumnya Ibu di sini ingin melihat kesiapan belajar kalian. Seberapa jauh sih kalian memahami materi tentang sujud sebelum masuk ke pembelajaran? Nah, di sini Ibu ada lembar asesmen awal. Silahkan dikerjakan, kerjakan sebisanya saja karena memang materinya belum kita pelajari. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit ya.
Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti sudah semua ya, sudah mengerjakan asesmen awal. Kemudian di sini Ibu ada beberapa gambar, ada gambar satu, gambar dua, dan gambar tiga. Nah, di gambar satu ada yang tahu itu tentang apa? Kira-kira kalau membahas tentang sujud yang ketiga Sujud, tadi, yang gambar satu tentang apa? sujud syukur, Bu. Sujud. Sujud Ya, tilawah. syukur. Syukur, Bu. sujud syukur. Kalau yang kedua kira-kira tentang? Itu sujud tilawah, Bu. Ya, Ah, sujud tilawah. Kalau yang paling bawah kira-kira sujud apa? Sujud syukur, Sawi. Bu. sujud Oke, sahwi. sujud Sahwi. sahwi ya, Sawi. anak-anak. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di situ tujuannya kalian supaya lebih bisa mengeksplor sendiri terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan kita bahas. Nah, di dalam pembelajaran berkelompok nanti, anak-anak akan dihadapkan dengan permasalahan. Nah, di situ ada sebuah cerita. Jadi nanti masing-masing dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga itu ada 3 cerita. Nah, di situ silahkan nanti diidentifikasi, kemudian dijawab. Nah, nanti akan dipresentasikan ke depan. Nah, baik Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Bisa dilihat di situ ada LKPD 1, kemudian itu untuk kelompok satu, LKPD 2 itu untuk kelompok 2, dan LKPD 3 untuk kelompok 3. Masing-masing di situ ada sebuah cerita yang harus diidentifikasi di setiap ceritanya. Kemudian nanti secara bertahap anak-anak ibu akan bisa memahami secara mandiri terkait hal itu sebelum pada akhirnya nanti ibu akan menjelaskan terkait materi ini. Oke, ibu beri waktu 5 menit, silahkan berdasarkan kelompok yang sudah dibagi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik, sudah cukup ya untuk kerja kelompoknya. Kemudian di sini Ibu minta untuk kelompok tentang sujud tilawah untuk menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satunya di sini ada seorang perempuan atau di situ namanya Laila. Nah, Laila itu bingung apakah sujud tilawah itu wajib dilakukan karena pada saat itu dia itu menemui seorang imam yang sholat bersamanya kemudian sampai ke ayat 19 imamnya itu sujud tilawah sedangkan si Laila ini tidak tahu itu tuh sujud apa. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Silakan Pak Asrofi Iya, Bu. untuk kelompok yang tilawah di soal yang pertama kira-kira bagaimana? Oh, tentang Laila ini, Bu ya. Ya, tentang permasalahan yang dihadapi oleh si Laila ini. Merasa ragu. Kayak gini, Bu. Kalau menurut kami, eh, dia masih merasa ragu. Karena dia merasa ragu, sebaiknya kita melaksanakan sujud sahwi aja, Bu. Karena kita ragu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, kalau dilihat dari situ ya, bingung. Tapi ternyata di dalam soal cerita itu, si Laila bertanya kepada ustadznya hingga pada akhirnya dia tahu bahwasanya sujud itu adalah sujud tilawah. Seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah melakukan diskusi yang sangat luar biasa melalui kelompoknya masing-masing. Nah, baik, di sini Ibu akan memperkuat dari apa yang sudah didiskusikan bersama, yaitu mengenai sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan ya, sujud itu. Nah, di sini apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu ketika lalai atau Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. ya, baik di sini yaitu tentang melaksanakan hukum sujud sahwi. Nah, hukum sujud sahwi itu sunnah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini materinya tentang tata cara sujud tilawah, kemudian yang dilakukan di dalam sholat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada sujud syukur, bagaimana cara melakukan sujud syukur, dan selanjutnya. Nah, baik dari materi yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwasanya macam-macam sujud ada berapa tadi?
Ada 3, Bu. Ada, Tiga, Bu. ya ada 3. Yang pertama ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, di mana di situ kita bisa membedakan antara sujud sahwi itu dilakukan ketika apa? Ketika Ketika lupa, ragu-ragu Bu. dalam sholat. Nah, kalau sujud tilawah dilakukan ketika Ketika mendengar ayat Mendengar sajadah. ayat sajadah. ya, ketika mendengar ayat sajadah. Kemudian sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat dan Kenikmatan terhindar dari mara bahaya. bahaya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, kira-kira setelah pembelajaran kita berlangsung tadi, bagaimana kesan kalian terhadap materi yang sudah kita bahas hari ini? Apakah bisa dipahami atau bahagia atau bagaimana anak-anak Ibu? Bisa dipahami, Bu. Ya, Bisa, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Kemudian, materi apa yang sudah dipahami? Dari ketiga sujud itu kira-kira bagian sujud apa yang sudah paling dipahami? Sujud syukur. Sujud syukur, Sujud Bu. sahwi, Bu. Ya, mungkin dari masing-masing berbeda ya dari pemahamannya. Intinya berarti ada yang bisa dipahami dari pembelajaran hari ini. Kemudian, adakah materi yang belum dipahami? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh, ya, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami semuanya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya kita akan mempraktekkan karena tadi sudah belajar bagaimana tata caranya, kemudian sudah menggali permasalahan yang ada. Berarti di minggu depan kita akan melaksanakan praktek dari ketiga sujud ini. Nah, kemudian di sini ada latihan penugasan, silahkan dikerjakan di rumah. Nah, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya, sama-sama.